Thanks, Krusty. You little jelly, save my sickeningly square friend. Time to hit Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Film melanjutkan kembali yang mana saat itu SpongeBob yang sedang tertidur di rumah 7 ubur-ubur. Saat itu ketujuh ubur-ubur tersebut mengira SpongeBob adalah monster, sehingga mereka bertujuh langsung menyerang SpongeBob yang sedang tertidur beramai-ramai. Sehingga hal itu menyebabkan SpongeBob langsung terbangun dari tidurnya dan membuat ketujuh ubur-ubur itu langsung ketakutan. Saat itu SpongeBob langsung menyambut dengan senang hati serta berkenalan hingga membuat tubuhnya kesetrum. Saat itu ubur-ubur bernama Sandy ingin mengajak kenalan dengan SpongeBob, namun SpongeBob mengatakan bahwa ia sudah mengetahui nama mereka masing-masing dari tempat kursi meja makan. Satu persatu SpongeBob berhasil mengenali ketujuh ubur-ubur sesuai dengan nama mereka masing-masing. Berkat kecerdasan SpongeBob membuat ketujuh ubur-ubur itu sangat senang sekali, kecuali Squidward yang gak terlalu senang dengan kedatangan SpongeBob ke rumahnya. Ia pun langsung menyetrum tubuh SpongeBob. Saat itu SpongeBob langsung memperkenalkan namanya kepada ketujuh ubur-ubur itu, sehingga membuat mereka semua dibuat sangat terkejut karena mereka tahu bahwa ada seorang pangeran kerajaan di rumahnya. Saat itu SpongeBob akan menjelaskan kronologinya mengapa ia bisa berada di sini. Akan tetapi si Patrick malah mengganggunya dengan memakan acar. Kemudian SpongeBob melanjutkan cerita lagi. Sementara itu di tempat yang lain, yang memperlihatkan Bubble Bass, seorang pemburu, telah berbohong kepada sang ratu bahwa ia telah memotong sudut sang pangeran hingga membuatnya menangis serta memakan sudutnya. Ratu yang mendengarnya dibuat sangat senang sekali. Untuk memastikan bahwa sang ratu paling sudut di antara yang lain, kemudian langsung memanggil cermin ajaib di dinding. Namun belum saja Karen bertanya, si cermin ajaib mengatakan bahwa yang masih paling persegi di antara yang lain tetap dipegang oleh sang pangeran, sehingga tentunya membuat Karen langsung murka. Bubble Bass yang takut rahasianya terbongkar, akhirnya ia pun berusaha untuk menutupi masalah tersebut. Namun Karen langsung mendekati ke arah Bubble Bass sembari memperlihatkan gambaran video yang ada di layar monitornya, sehingga membuat Bubble Bass langsung ketakutan. Namun ia berusaha untuk mengelabui sang ratu agar tidak percaya dengan omongan dari si cermin ajaib. Awalnya Karen percaya, namun itu hanya tipuan saja, sehingga pada akhirnya sang ratu langsung membuang Bubble Bass ke tempat pembuangan buaya. Terlihat Bubble Bass yang berkali-kali tubuhnya tercabik-cabik, namun takdir berkata lain. Pada akhirnya Bubble Bass pun langsung dimangsa. Karen kemudian langsung bertindak seorang diri dengan mengubah penampilannya menjadi seorang nenek-nenek tua untuk menipu SpongeBob. Lalu Karen pun langsung ke tempat lab miliknya untuk menciptakan makanan bola beracun ke dalam lapisan permen yang tak seorang pun menolaknya. Setelah permen tersebut sudah siap, Karen langsung segera pergi untuk mencari keberadaan SpongeBob. Sementara itu di tempat yang lain terlihat ketujuh ubur-ubur telah keluar dari rumahnya untuk berangkat pergi bekerja. SpongeBob pun berterima kasih kepada mereka bertujuh karena telah mengizinkannya menginap. Saat itu si Gary yang berangkat terakhir langsung memeluk SpongeBob karena saking baiknya, meskipun tubuh SpongeBob harus terkena sengatan dari tentakelnya. Saat setelah Gary sudah pergi dari rumah, SpongeBob telah dikejutkan dengan kedatangan nenek-nenek tua, yang mana itu adalah Karen yang menyamar. SpongeBob yang belum tahu akhirnya langsung membiarkan Karen masuk ke dalam rumah. Saat Karen sudah berada di dalam rumah, Karen pun langsung menawarkan makanan berbau busuk tersebut untuk diberikan kepada SpongeBob. Namun SpongeBob yang sudah melihat penampilan dari jajanan itu langsung menolaknya, sehingga Karen berusaha untuk memanas-manasi SpongeBob agar mau memakannya. Bahkan Karen pun berpura-pura mencicipi makanan tersebut, akhirnya membuat SpongeBob langsung tergiur. Saat pertama kali gigitan pertama SpongeBob merasa aneh,
Namun tak berselang lama dari itu SpongeBob merasakan nikmat hingga membuatnya tertidur untuk selamanya. Hal itu tentunya membuat Ratu Karen dibuat sangat senang sekali karena dia menjadi satu-satunya orang yang paling kotak. Lalu saat itu datanglah si Patrick yang telah bertemu dengan Ratu Karen. Si Patrick kemudian mulai memandangi Ratu Karen yang sedang menyamar, hingga si Patrick pun sadar bahwa di rumahnya terdapat Ratu Karen yang jahat sama seperti yang pernah diceritakan oleh SpongeBob. Si Patrick kemudian langsung berteriak membuat si Ratu Karen panik, langsung membekap mulut si Patrick. Namun si Patrick langsung segera mengeluarkan senjatanya dan kabur. Saat berada di luar, si Patrick langsung memberikan sinyal sengatan yang merupakan tanda bahaya. Sinyal tersebut berhasil mengenai ketujuh ubur-ubur yang sedang bekerja. Mengetahui tanda sinyal bahaya itu bahwa ada sang ratu, mereka pun segera bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Saat mereka sudah berada di sana, keenam ubur-ubur itu telah melihat SpongeBob sudah tertidur untuk selamanya. Si Patrick bercerita bahwa SpongeBob telah diberi racun oleh sang ratu sehingga membuat SpongeBob tertidur. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu langsung murka dan segera mengejar sang ratu yang telah kabur melarikan diri. Saat mereka sudah berada di hutan, terlihat ketujuh ubur-ubur itu telah berhasil mengejarnya. Namun naasnya Ratu Karen telah menggunakan mesin nosnya untuk segera pergi melarikan diri secepat kilat. Namun saat itu ketujuh ubur-ubur itu tetap mengejarnya, bahkan sampai ke tempat kerajaan dengan amarah yang menggebu-gebu. Ratu Karen yang ketakutan langsung segera pergi ke ruangan rahasianya, kemudian langsung memanggil cermin ajaib. Namun sebelum menjawab pertanyaan, secara tiba-tiba saja datanglah ketujuh ubur-ubur itu. Karen pun langsung pergi ke tempat rahasianya lagi, yang mana hal itu langsung diikuti oleh ketujuh ubur-ubur. Lalu si cermin ajaib langsung pergi dari tempatnya. Saat itu mereka pun saling kejar-kejaran di lantai yang bertingkat, hingga Karen sudah tak memiliki jalan keluar untuk kabur melarikan diri. Namun Karen memiliki akal untuk menakut-nakuti ketujuh ubur-ubur dengan menggunakan sebuah batu. Namun ketujuh ubur-ubur itu tak gentar sama sekali, malah mereka menggunakan beberapa obeng untuk memprotoli tubuh Karen. Sehingga Karen yang panik langsung melepaskan batu itu hingga terjatuh ke tanah tepat mengenai si plankton yang sedang pergi melarikan diri. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu berhasil memprotoli sekrup yang berada di tubuh si Ratu Karen hingga membuatnya tumbang berserakan. Setelah berhasil membuat Karen sirna, terlihat SpongeBob yang masih tertidur di bawah mantra sang ratu. 7 jeli menempatkan SpongeBob ke dalam wadah spon, tujuannya agar tidak berjamur. 7 ubur-ubur itu pun bersedih dan menangis hingga tangisan tersebut menyemprotkan air mata tepat di tubuh SpongeBob secara bersamaan. Sehingga dari air tangisan itulah SpongeBob bisa terbangun dari mantra sang ratu. 7 ubur-ubur pun akhirnya dibuat sangat senang sekali karena sang pangeran telah terbangun dari tidurnya. Di sanalah SpongeBob kemudian langsung dipeluk oleh ketujuh ubur-ubur sebagai tanda persahabatan mereka. Ya, meskipun tubuhnya harus gosong gara-gara kesengat oleh tentakel mereka masing-masing. Akhirnya mereka semua pun langsung merayakan keberadaan SpongeBob dengan cara menyanyi bersama-sama layaknya seperti film-film perindapan pada umumnya. Mereka pun saling bersuka cita telah melewati rintangan yang sangat menegangkan karena telah berhasil menyelamatkan sang pangeran kerajaan dari ratu yang sangat jahat. Dan pada akhirnya film pun telah berakhir hanya sampai di sini saja ya guys. Bye bye.